Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk melatih logika ya, logika coding kita ya di PHP ya teman-teman. Nah, jadi kita akan melatih yang namanya logika kita, logika programming kita ya. Jadi sebenarnya kan programmer itu bukan hanya soal jadi outputnya sesuai dengan, tapi kita harus paham gitu itu kenapa bisa terjadi gitu, pasti ada sebab dan akibatnya gitu ya. Nah oke, jadi teman-teman di sini kita akan melatih logika di mana kita misalnya kan biasanya ada latihan gitu ya teman-teman, kayak mencetak segitiga bintang, terus mencetak persegi dan lain sebagainya menggunakan logika ya, atau menggunakan looping. Nah di sini kita akan menggunakan sebuah looping for untuk mencetak huruf angka dengan bintang-bintang gitu ya teman-teman. Nah ini dibutuhkan logic gitu ya teman-teman. Nah saya akan memberikan contoh, tapi saya akan melakukan memberikan penjelasan yang cukup panjang karena bukan hanya seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar ingin sesuai dengan keinginan outputnya, tapi lebih dari itu kita mengerti kenapa itu bisa outputnya bisa seperti itu. Nah, saya contohkan misalnya di sini kita akan mencetak sebuah melakukan print bentuk huruf A menggunakan looping for. Misalnya di sini kita ini dulu ya, kita headernya dulu, header misalnya konten, misalnya di sini konten, typenya ini teks ya. Karena kalau tidak seperti ini kan nanti dia itu di print outnya jadi pokoknya ada penjelasannya ya. Jadi nanti kan kita akan gunakan echo n ini ya. Kenapa saya pakai header seperti itu? Jadi supaya si echo n ini terbaca. Kalau misalnya outputnya biasa itu bakalan dibaca sebagai HTML. Makanya nanti enter itu bakalan tidak terbaca dengan baik gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu kenapa saya menambahkan header seperti ini, oke teman-teman. Nah, oke. Jadi kita misalnya di sini srow sama dengan 0, kemudian sama dengan 0 sama dengan kenapa ya sama dengan yang gak jalan? Srow sorry kenapa ya sama dengan yang gak jalan? Oh, ini kita setting dulu teman-teman, bentar. Ini kayak ada error. Socketnya kita hilangkan dulu. Oke, srow sama dengan 0 di sini. Kemudian srow lebih kecil sama dengan 7. Kemudian bener ya, srow lebih kecil sama dengan, kemudian srow plus. Nah kita lihat dulu ya, echo di sini srow, maka dia akan menghasilkan 0 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Jadi lebih dari kecil dari 7, tapi ini tetap 7 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Kalau srow lebih kecil atau sama dengan 7 itu akan menghasilkan 8 baris angka gitu ya. Kalau lebih kecil dari 7 itu 0 1 2 3 4 5 6, tapi lebih kecil atau sama dengan 7 itu akan menghasilkan 8 baris angka. Nah, selanjutnya di dalam ini kita akan lakukan looping lagi. S4 di sini S kolom misalnya, S kolom sama dengan 0, S kolom lebih besar atau sama dengan 7, S kolom plus. Jadi kalau ini dia bakalan mencetak sebanyak 0 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. 0 1 2 3 4 5 6 7, berarti ada 8 baris angka yang bakalan dicetak di dalam looping for yang kedua ini gitu ya. Jadi kalau seandainya srow dicetak di sini, echo srow, dia itu bakal menghasilkan susunan angka seperti berikut. 0 1 2 3 4 5 6 ya. Tapi sebanyak itu berapa?
8 baris angka gitu ya. Sorry, ini yang tadi latihan saya tadi. Oke, jadi kita akan mencetak seperti ini ya teman-teman. Nah tapi kita lihat dulu ya, kita pecah dulu logiknya ya teman-teman. Oke, berarti dia akan masuk 0 1 2 3 4 5 6, tapi ke sini 1 2 3 4 5 6 7 8 sesuai dengan looping yang ada di sini kalau dicetaknya di sini. Oke. Jadi kalau di looping di sini berarti akan di looping seolah-olah di looping 2 kali gitu. Emang 2 kali gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya jelaskan dulu if nanti saya akan jelaskan logiknya di belakang aja ya. S kolom sama dengan 1 or S kolom sama dengan 5. Ini akan jadi semacam tutorial yang cukup panjang gitu ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Kita pakai n S row tidak sama dengan 0, sorry, seperti ini. Kemudian di sini kita or S row sama dengan 0 or S row sama dengan 3. Kemudian di sini kita tulis n atau apa ya? Kita tulis n S kolom lebih kecil dari 1 S kolom lebih kecil dari 1 dan n S kolom lebih besar dari bukan lebih kecil ya, ini kita tulisnya lebih besar, kemudian ini lebih kecil dari 5. Jadi kemudian ini sudah, kita agak sedikit ini ya teman-teman. Nanti akan ada penjelasan logiknya ya teman-teman. Kita print bintang. Kalau kondisinya terpenuhi, dia akan print tanda bintang. Kalau tidak, kita tambahkan space seperti ini. Kita lihat, kita akses di browser, dia akan mencetak huruf A ya teman-teman. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu kita butuh penjelasan ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan penjelasan ini, untuk supaya kita ngerti kenapa kok bisa mencetak seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kan ada logikanya di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya OR itu, logika OR itu kalau salah satu di antaranya bernilai true, dia akan menghasilkan nilai true. Nah, kalau misalnya di sini logic S kolom or S kolom 5 ini dibandingkan dengan logic S row tidak sama persis dengan 1, itu dia harus memenuhi kondisi dua-duanya true gitu ya. Jadi kalau misalnya S kolom ini true, kemudian S row ini true, maka dia akan menghasilkan true. Tapi kalau salah satunya false, dia akan menghasilkan nilai yang false. Begitupun dengan seharusnya di sini ada S row sama dengan 0, S row sama dengan 3. Ya, ini kalau or tadi kalau salah satu true itu akan menghasilkan true. Tapi kalau kedua-duanya false itu akan menghasilkan false. Dan ini kita bandingkan dengan n. Nah, n ini juga berarti S kolom yang bagian ini, logic yang bagian ini dibandingkan dengan logic yang bagian kanan ini dibandingkan dengan operator n, yang artinya kalau kedua-duanya itu adalah true, maka hasilnya akan true gitu ya. Nah, ini selanjutnya seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya kita bisa ngerti logiknya ya teman-teman, kita harus pecah dulu logiknya. Kita pecah dulu logiknya seperti ini. Kita harus tahu apa yang terjadi kalau seandainya kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu angkanya. Misal di sini kita bisa misal logiknya yang ini dulu ya, logik yang ini dulu teman-teman. Nah, kita pecah logik yang ini dulu. S kolom sama dengan 1, S kolom sama dengan 5 gitu ya.
Atau mungkin lebih ininya kita harus cetak angkanya dulu aja ya, teman-teman. Misal di dalam looping yang kedua ini kita mau cetak S kolom dulu ya, atau S row dulu. S kolom dulu aja. Echo S kolom. Sebenarnya dia itu menghasilkan baris angka seperti apa gitu ya, kita lihat teman-teman di sini. Nah, di sini baris angka yang dihasilkan adalah sebanyak 8 baris atau 8 angka ya, 0 1 2 3 4 5 6 7. Oke, jadi susunan logiknya itu yang akan diakses ini dulu, kemudian ini dulu, baru yang ini gitu ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, teman-teman kita lihat ya, teman-teman. Nah, sorry, kita bandingkan dulu. Nah, di sini kan oke, kita lihat baris angka yang ini. Jika S kolom, for S kolom dulu tadi kan apa dulu ya, sebenarnya kita lihat angkanya dulu aja ya, kita tampilkan angka dulu aja. Bentar. Sorry, nanti supaya lebih enak gitu kita pecah-pecah dulu ya, teman-teman. Kita lihat baris angka S row itu menghasilkan apa di sini ya, di dalam looping yang kedua gitu ya. Kita lihat teman-teman, dia itu menghasilkan baris 0000 yang atas, yang itu yang S kolom itu menghasilkan 0 1 2 3 4 5 7. Kalau ini vertikal ke bawah itu ya 0 1 2 3 4 5 6 atau 00 seperti ini ya, teman-teman. Oke, bisa dipahami. Jadi kita pecah dulu logiknya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba pecah lagi ke bawah. Kita pecah lagi karena kita sudah tahu angkanya, nilai angkanya, teman-teman. Nah, seperti ini kita udah tahu. Selanjutnya kita lihat ya, teman-teman. Oke, bentar. Nah, kalau di sini kita gunakan logic if S tadi S kolom sama dengan 1 atau S kolom sama dengan 5 gitu ya. Gitu kan logiknya. Nah, yang di sini logiknya gitu kan. Oke, teman-teman. Jika S kolom sama dengan 1 atau S kolom sama dengan 5 atau S row tidak sama persis dengan 0. Kita lihat dulu, lihat dulu logik yang pertama yang dihasilkan di bawah ya, teman-teman. Aduh, error, bentar. Oke, ini kurang. Oke, bentar. Kita ini dulu ya. Echo S kolom. Else echo. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman supaya ngerti logiknya, saya sebenarnya ini metode saya sendiri ya gitu. Maksudnya saya tadi belajar tentang latihan gitu ya, teman-teman, untuk logiknya. Saya sebenarnya nggak ngerti gitu ya. Jadi untuk ngerti, saya akhirnya melakukan pemecahannya, pecah-pecah si logiknya itu dipecah-pecah gitu ya, teman-teman. Dan kita lihat teman-teman di sini yang dicetak itu adalah 1 dan 5. Jadi lihat 1 dan 5 di sini adalah 0 1 2 3 4 5 6. Jadi yang dicetak itu 1 dan 5, 1 5. Nah, ini 1 5 sampai 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada apa namanya? Perbandingan lagi, saya semacam perbandingan n di sini S row tidak sama persis, bukan S row, S kolom tidak sama persis 5 gitu, 0 gitu. Nah, kita lihat lagi, kita reload 1 2 3 4 5 6 7. Bentar. N S kolom tidak, harusnya ini kita sorry, benar S row, sorry. S row ya, seperti ini. Nah, maka dia akan hilang ya 1 5-nya di sini. Kenapa bisa hilang? Karena S row bukan 0. Kalau ketika kondisi kedua ya itu mengambil dari S row. S row itu yang bagian paling atas ya, atau kita tukar aja nih. Nah, bagian ini. Oke.
Jadi ketika si S-row ini kan di dalam loopingnya itu menghasilkan baris ini ya, 000. Jadi ketika tadi kan 151515, maka secara otomatis dia juga akan melooping bagian ini dari baris yang sama. Nah, 1 di sini 5 ya. Tadi kan menghilang ya 15-nya. Nah, jadi ketika misalnya tidak sama dengan 0, S-row tidak sama persis dengan 0, maka dia akan mencetak kolom atau nantinya mencetak bintang gitu ya teman-teman. Oke, atau jadi kalau misalnya S-row tidak sama persis, apakah bagian atas itu tidak sama persis gitu ya dengan 0? Kalau misalnya tidak sama persis dengan 0, maka dia akan ya akan dihapus gitu ya teman-teman. Mungkin bagian ininya gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini agak saya juga masih agak ini ya. Kita cetak bintang seperti ini ya teman-teman. Ini saya masih agak pusing gitu ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Tadi tapi baris yang di atasnya itu S-row tidak sama persis dengan 0. Iya benar, tidak sama persis dengan 0. Maka kalau tidak sama persis dengan 0, dia itu dicetak bintangnya. Jadi kalau misalnya kedua kondisi ini terpenuhi, misalnya ini kan menghasilkan 1 dan 5. Jadi kalau yang di atas 0 dan 0 apakah sama persis ya? Apakah tidak sama persis? Tidak. Iya. Jadi kalau misalnya 0, misalnya yang baris atas itu adalah 00, teman-teman. Apakah S-row 0 itu tidak sama persis dengan 0? Persis ya, persis, bukan sama tidak persis, tapi persis. Jadi hasilnya adalah false gitu ya. Kayak ngerti gak sih? Jadi yang baris atas itu, yang S-row yang bagian ini itu adalah 0. Itu kan sebenarnya sama persis ya, S-row itu dengan 0 sama persis kalau bagian ngebandingin bagian ini ya, sama persis dengan 0. Jadi ini akan menghasilkan false. Jadi ini ketika dicetak ini true, ini false, maka akan menghasilkan false gitu. Berarti cetak bintang ke sini. Nah, oke, ini masih masih bisa bingung ya teman-teman. Jadi intinya S-row tidak sama persis dengan 0 itu apakah tidak sama persis? Persis, berarti ya tidak hasilnya gitu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan logic lagi di sini ya teman-teman. Tadi ada OR di sini. Nah, di sini ada logic OR atau S-row sama dengan 0, S-row sama dengan 3. S-row sama dengan 0 itu apa? S-row sama dengan 0 itu yang tadi yang bagian ini. Ya, bagian ini S-row sama dengan 0, S-row sama dengan 3 gitu ya. Oke, masuk gak? Masuk ya teman. S-row sama dengan 0 dan S-row sama dengan 3. Oke, bisa dipahami. Jadi kalau misalnya saya tulis lagi di sini seperti yang di atas di sini, OR di sini S-row sama dengan 0 dan OR atau N ya, apa tadi? OR ya benar, S-row sama dengan 3. Oke. Seperti ini kurang lebih. Atau kita benar ya, ini kita tulisnya seperti ini aja. Kita lihat dulu ya teman-teman. Pasti error kan. Jadi kalau ini kita kita lihat lagi. Nah, oke. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya.
si bintang-bintangnya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya S row sama dengan 0 itu artinya yang ini ya, S row sama dengan 0, S row sama dengan 3, dia akan mencetak baris bintang ketiga di sini. Oke. Bisa dipahami nggak? Paham ya. Jadi pertama dia akan mengakses logik S kolom jika S kolomnya itu satu, ya S kolom ini yang ini ya. 1515, dia akan mencetak 151515. Kemudian logik yang setelah S kolom sama dengan 1 dan 5 itu, or 5 itu adalah N jika S row tidak sama percis gitu ya dengan 0. Apakah tidak sama percis dengan 0? Tidak ya, makanya dia akan menghasilkan space atau ruang kosong tadi ya teman-teman sebelum ini dicetak. Jadi yang dicetak itu yang bagian ini. Jadi logik yang pertama itu, yang ini ya masih agak bingung ya yang ini. Nah, jika tidak sama, apakah S row tidak sama ya percis dengan 0 yang bagian atasnya? Iya, benar. Tidak sama percis dengan 0. Sama percis hasilnya harusnya gitu ya. Sedangkan di sini dibandingkan tidak sama percis dengan 0 berarti hasilnya adalah false gitu ya teman-teman. Oke, ini masih yang bagian ini memang saya agak bingung. Kalau S kolom sama dengan 1 ya pengerti ya, 1515 ya di sini. 151515. Oke. Sementara kalau S row, ini kan bukan S row, ini S kolom ya. Nah, ini S kolom. Ini angka yang dicetak di sini ada S kolom, nah kalau di sini ada S row. Oke. Nah, selanjutnya, logik yang selanjutnya adalah oke, kita tambahkan lagi logiknya ya teman-teman. Jadi memang yang pertama adalah dia itu mencetak kolom 1 dan 5, jadi barisnya ke bawah gitu ya teman-teman. Atau tadi outputnya adalah 1515 ya, nanti output yang S kolom itu logiknya itu adalah 1515. Kalau misalnya kita cetak S kolom di sini itu outputnya adalah 1515 gitu ya teman-teman. Kemudian jika S row tidak, kalau misalnya kita buktikan saja kalau misalnya S row tidak sama percis dengan 0, hasilnya seperti apa, maka dia akan bertambah ke atas ya. Sorry, jadi nambah gitu ya teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Atau memang tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman logiknya ya. Kita tambahkan dulu aja, kita lihat teman-teman ya, logiknya memang tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Tapi memang kita tambahkan. Kemudian di sini kita coba N S kolom lebih besar dari 1, N S kolom lebih kurang dari 5. Nah, sekarang logiknya adalah ketika misalnya S kolomnya lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 5. Lebih besar dari 1 itu apa ya? Angka berarti yang lebih besar dari 1 itu adalah 2, 3, 4 ya. Dan lebih kecil dari 5 itu 2, 3, 4. Oke. Jadi logik yang pertama yang akan diakses itu adalah ketika S row sama dengan 0 dan S row sama dengan 3, berarti itu yang ada di bagian atas ini. Nah, bagian atas ini. Pertama 00 dulu yang akan diakses. Oke, logik 00 dulu. Ketika 00 ini terpenuhi dan si 33 ini terpenuhi, S row sama dengan 3, sama percis dengan 3 itu terpenuhi, maka akan menghasilkan baris bintang ini dan baris bintang ini. Nah, kemudian di logik yang kedua, N, jadi dua kondisinya harus terpenuhi, N dan S row lebih kecil, S kolom lebih kecil dari, kita jelas. Ini kan harus dijelaskan ya. Nah, jadi jika sorry, agak ini ya, kita agak kecilkan dulu teman-teman ini supaya ngerti. Nah, logik yang pertama adalah S row sama dengan 0, S row sama dengan 3 ya. Jadi di baris row ini itu yang angka-angka yang ada di sini, yang di bagian kedua, itu adalah S row. Itu akan mencetak 0000 dan
apa 333. Oke, jadi ada malang bukan horizontal ya teman-teman, horizontal ya. Nah, kemudian logik yang keduanya adalah S kolom lebih besar dari 1, S kolom kurang dari 5. Berarti yang dicetaknya adalah 2, 3, 4 ya, teman-teman. Jadi dari 00 yang dicetak ini adalah dan 33 yang dicetak di sini nanti akan pada ujungnya akan mencetak bintang mencetak angka itu 2, 3, 4 atau di tengah, atau angka 2, 3, 4 kalau kita define sebagai angka itu akan mencetak 2, 3, 4. Nah, kita buktikan ya, teman-teman. Nah, di sini S kolom aja ya. Supaya kita ini nomor angka yang akan diaksesnya itu adalah 2, 3, 4 gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi logik yang pertama adalah 1515 itu dicetak. Oke. 1515 itu kan tadi logik yang pertama. Cuma yang memang yang ini itu S row tidak sama persis dari 0 itu adalah yang tidak sama persis dengan 0. S row tidak sama persis dengan 0. Ini hasilnya false. Dia akan apa sih ya? Memang ini yang bagian ini bingung nih saya. Nah, kalau 2, 3, 4 memang kondisi adalah ketika lebih besar dari 1 dan S kolom lebih kecil dari 5. Oke. Tapi kalau seandainya ini dihapus bagaimana, teman-teman? Kita lihat dulu ya supaya kita agak ini. Oke, itu dia akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5 ya, teman-teman. Jadi 1 dan 5 kalau di bagian ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cetak S row-nya, kita cetak S row di sini, kita cetak S row. Itu akan menghasilkan apa ya, teman-teman? Nah, seperti ini. Jadi S row tidak sama persis dengan 0. Berarti yang dicetak itu adalah ini ya. Jadi ada logiknya, kita lihat ya logiknya yang untuk S row-nya itu kalau S row sama dengan 0 yang bagian atas. Oke, 0, 0, 0. Kemudian S row tidak sama persis dengan 1 tadi kan di sini. S row tidak sama persis dengan 0. Di situ akan kita lihat hasilnya. Error ya. S row tidak sama persis. Oh iya ya. Kita di sini and S row tidak sama persis dari 0. Hasilnya adalah 1111 ya. Jadi mencetak bagian ini ya, 11111 2 3 4 5 sebanyak 111 ya di sini. Di ini bagian ini saya agak bingung gitu ya. satu ya, teman-teman. Oke. Tapi kalau misalnya kita tambah di sini S and row sama tidak sama persis dengan 0 itu akan menghasilkan seperti ini. 1 1 1 1 1 1 sebanyak 5 gitu ya, teman-teman. Oke, agak pusing ya. Sebenarnya saya yang bikin tutorialnya juga agak pusing, terutama ini logik yang bagian ini saya agak kurang gitu ya. Sebenarnya dia conditionnya itu kayak apa gitu ya, teman-teman. Jadi ini kan S row jelas ya, ketika kolom 1 atau kolom 5 dia akan mencetak 1515 ya. Sedangkan ini S row tidak sama persis dengan 0 itu maksudnya 0 itu tidak sama persis, S row itu ketika S row tidak sama persis dengan 0 berarti berapa ya?
ya 1, apakah 1 tidak sama percis dengan 0? Iya, benar. 1 tidak sama percis dengan 0. Gitu ya. Jadi bagian atasnya itu bakalan cetak sebanyak 5 baris angka gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya srow sama dengan 0. Srow sama dengan 0 itu ya yang tadi 0000 yang atas, dan srow sama dengan 3. Jadi bagian 3 yang ini yang diakses. Srow sama dengan 0 dan srow sama dengan 3 itu yang bagian ini ya. Selanjutnya di logic yang kedua diakses S kolom lebih besar dari 1 dan S kolom lebih kecil dari 5 gitu ya. S kolom lebih besar dari 1 berarti 2, 3, 4 ya, dia akan mencetak 2, 3, 4. Nah, sekarang coba kita gabung ya S kolom dan S row, S kolom dan S row seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu ya hasilnya kayak apa. Kayak gini ya teman-teman. 11, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 1. Bentar. Ini masih ada yang kayaknya ini masih ada yang something wrong gitu ya teman-teman. NS row. Oke. Ini saya masih agak bingung gitu ya teman-teman, kenapa ini bisa. Bentar. 1, 2, 3, 4 ini ada kesalahan kayaknya nih teman-teman. Kesalahannya mungkin kayak oke, S row sama dengan 0. Oke, ini memang ada yang something problem. Bentar dulu, or n bentar ya, ini mungkin kita coba tes di sini. Ini lebih lama ngejelasinnya ya daripada kita bikin skripnya ya teman-teman. Tadi yang salah kenapa ya teman-teman? Kita ini kan hasilnya 1, 2, 3. Oh, kebalik ya ini. Nah, tidak sama percis. Itu akan menghasilkan ini S row ya. Coba kita S row. Nah, supaya ini nah oke. Kenapa ini 0000 kalau kita ya dari S row atau sama dengan ini 2, 3, 4. Nah, yang ini S kolom lebih kecil, lebih besar dari 1 dan S kolom lebih kecil dari 5. Kita pecah ya yang tadi. Kita S row. Jadi memang yang dicetak di sini itu adalah, nah ini kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah, yaitu adalah logic yang S row tidak sama percis dengan 0. Ya nggak sih? Bener kan? Jadi nah, kita sekarang dapat nih. Pertama kan 1515 ya, 1515. Nah, selanjutnya adalah tidak sama percis dengan 0. Oke, kita dapat logiknya ya teman-teman. Ini agak pusing gitu ya teman-teman. Ini udah 34 menit. Nah, pertama jadi logik yang pertama itu 1515. Jika S kolom sama dengan 1 dan OR atau S kolom sama dengan 5 itu dia akan mencetak 1515. Nah, selanjutnya adalah ketika S row tidak sama percis dengan 0 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi dia akan mencetak yang S kolom itu akan mencetak 1515 dan yang S row itu akan mencetak kalau kita cetak itu akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, karena S row tidak sama percis dengan 0. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, ini 00 kenapa? 00 itu ya S row sama dengan 3. Tapi kenapa ini 3 baris? Nah, ini jawabannya ada di sini lagi. Kita buka lagi codingan kita. S row, kenapa S row sama dengan ini 000, kita cetak row-nya. Itu kenapa cuma 3 baris angka itu ya. Itu karena S kolom lebih besar dari 1 dan S kolom lebih kecil dari 5 gitu ya. Atau artinya yang akan dicetak di S kolomnya itu adalah nomor 2, 3, dan 4 gitu ya. Sedangkan yang 333 ini adalah yang sama saja, sama gitu, 2, 3, 4. Jadi kalau kita barengkan di sini S kolom, maka akan menghasilkan pasangan nomor seperti berikut ya, teman-teman. Nah, oke. 2, 3, 4 itu pertama dia akan mengakses 15, yang kiri ini adalah S kolom, yang ini adalah S kolom, dan ini yang bagian ini adalah dari logic S row gitu ya, yang paling atas gitu ya. Jadi baris angkanya akan menghasilkan seperti ini. Oke. Berhubung yang bintang yang kita cetak 1, maka dia tidak akan tidak akan mencetak 2 bintang gitu ya, teman-teman. Jadi ya seperti itu. Jadi nah, selanjutnya yang bagian tengah itu 3, 3, 3, 3 ya. Oke. Dan sama 1 dan 5. Kalau yang di S row-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang di S kolomnya itu adalah pasangannya adalah 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Oke. Bisa dimengerti ya, mudah-mudahan. Atau kita supaya lebih ngerti, kita pecah-pecah saja, teman-teman. Kita pecah-pecah lagi seperti ini. Oke, kita copy lagi ke bawah. Kita pecah lagi. Di sini misalnya S row itu kayak apa? S row itu kayak apa? Nah, kita reload. S row ini S row ini kayak ini ya, 000 pasangan barisnya, sedangkan yang bagian S kolom itu S kolom, kalau kita cetak S kolom itu adalah 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 5. Jadi ini pasangan barisnya. Nah, lebih mudahnya mungkin kita bisa gambarkan dari sini ya. 1, 5, 1, 5, 1, 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang S row tidak sama persis dengan 0 itu akan menghasilkan rumpang di sini ya. Nah, rumpang di sini, rumpang di sini, rumpang di sini. Atau kalau di sini adalah dia hanya akan menghasilkan baris ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita bukan hanya sekedar bisa, tapi kita tahu kenapa alasannya bisa, outputnya bisa seperti itu. Jadi kalau programming hanya sekedar menghafal dan menghafal rumus, nggak seperti itu ya, teman-teman. Jadi dia kalau secara pribadi saya harus tahu kenapa bisa seperti itu, outputnya seperti itu. Maka saya pecah-pecah ini ke dalam bentuk angka, dicetak. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, jadi 1, 5 itu kan di sini logiknya pakai angka juga ya, teman-teman. S kolom sama dengan 1, S kolom sama dengan, maka kita harus tampilkan ke dalam angka. Nah, kesimpulannya adalah pertama, logik yang akan diakses itu adalah ketika yang bagian ini. Nah, kemudian ini ada OR. OR di sini adalah membandingkan ini dengan ini ya. Oke. Make sense ya, teman-teman. Oke. Nah, ini dan ini itu dibandingkan di N itu harus nanti nilainya adalah true gitu ya, teman-teman. S kolom lebih besar dari 5, S kolom lebih kecil dari 5 gitu ya. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Kesimpulannya lagi, nanti untuk melihat bisa menjelaskan logiknya itu kita pecah-pecah dulu logiknya ya. Jadi kita tahu, oh ini S kolom sama dengan 1 itu di mana sih sebenarnya? Ya, kalau S kolom sama dari 1 adalah di angka ini ya, 1, 5, 1, 5 gitu ya, teman-teman. Selanjutnya S row tidak sama persis dengan 1 itu di mana sih? Ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tidak sama persis dengan 1, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, teman-teman.
Dia itu selanjutnya adalah S row sama dengan 0 itu adalah yang bagian atas, dan yang akan dicetak selanjutnya adalah S kolom lebih besar dari 1 dan S kolom lebih kecil dari 5, itu akan menghasilkan 3 baris di sini, di atas dan di tengah gitu ya teman-teman. Nanti kalau logiknya udah paham, nanti mau huruf apapun bisa ya. Nanti kita akan coba membuat huruf B ya. Ini lumayan panjang juga ya logiknya ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sekian untuk belajar logika, melatih logika programming kita. Terutama di sini kita mencetak angka A, alfabet A dengan perulangan for. Terima kasih, saya Ahmad Zalini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.